Aku menyingkap korden, mengizinkan bias cahaya mengintip dari jendela kamarku. Di halaman depan rumah sudah terparkir sebuah mobil Fortuner. Terlihat sangat asing. Sudah jelas kalau mobil itu bukan milik keluargaku. Dengan malas, aku langsung menyeret langkahku keluar dari kamar dan menuju dapur. Tatapanku mengernyit saat melihat secari kertas berada di atas meja makan bersamaan dengan sarapan pagi yang sudah disediakan oleh Mbok Min. Mama, Papa, dan Mbok Min lagi belanja ke pasar. Kalau ada tamu, kamu suruh masuk ya. Aku meremukan kertas tersebut dan melemparnya ke dalam tempat sampah. Kemudian meneguk segelas susu hingga habis. Tidak berapa lama waktu berselang, bel rumah terus berbunyi nyaring dan mampu membuatku dongkol. Iya, sabar. Aku berteriak dan berjalan menuju pintu depan rumah. Saat pintu terbuka, aku tercengang melihat seorang tamu asing telah berada di depan pintu rumahku. Laki-laki di hadapanku ini tinggi menjulang, kira-kira sampai 180 cm. Badannya kekar dan tegap. Warna kulitnya sawo matang, hidungnya mancung, bola matanya hitam namun tajam. Aku meneguk ludah ngeri. Wow, bulu tangannya agak lebat, mirip gorila. Laki-laki itu memakai kaos polos putih berkerah dan celana denim, serta kacamata Oakley yang disematkan di antara kerah kaosnya tersebut. Otakku langsung merespon dengan cepat. Mungkin pemilik mobil Fortuner tersebut adalah laki-laki ini. Maaf, mau cari siapa ya? Tanyaku malas dengan punggung yang bersandar di daun pintu, mulut menguap dan satu tangan mengucek mata. Namun tidak ada tanggapan yang aku dapatkan, justru hening dan senyap saat laki-laki itu sedang memperhatikan penampilanku dari kepala hingga ujung kaki. Pandangannya antara jijik atau geli. Aku memakai piyama berwarna hitam putih, persis seperti papan catur, dan rambutku kusut Masai. Halo, aku mengibaskan tangan. Anda ini temannya Mas Eza ya? Kalau mau cari dia sih jangan di sini, tapi di rumah barunya. Sekarang dia tinggal sama istri dan anaknya. Jika diperhatikan dengan lebih teliti, wajah tamu yang tidak diundang ini hampir seumuran dengan Mas Eza, kakak kandungku. Lagi-lagi hening yang aku dapatkan. Aku nyaris berpikir kalau laki-laki di hadapanku ini punya kendala dengan pendengaran. Ya elah, ini orang budek atau apa sih? Kalau mau cari Mas Eza, dia lagi nggak ada. Jadi lain kali aja ya datangnya. Bye. Aku sudah hampir menutup pintu rumah, tapi laki-laki itu segera menahannya. Tunggu sebentar, kedatangan saya ke sini ingin bertemu dengan keluarganya Om Tio. Oh, jadi Mas temannya Papa. Tapi dilihat dari penampilannya sih, Mas lebih mirip temannya Mas Eza. Kalau Papa sih ketuaan. Laki-laki itu hanya menaikkan kedua alisnya tampak bingung. Jadi, kamu anaknya Om Tio? Ragu-ragu aku mengangguk. Yap. Kamu Ayla, benar kan? Aku kembali mengangguk dengan dahi berkenyut. Iya. Segaris senyuman manis tercetak di bibirnya. Dia pun langsung mengulurkan tangan. Perkenalkan, nama saya Arsen. Bukannya membalas, sontak hal itu justru membuatku membelalakan mata terkejut. Maaf mas, mungkin Anda salah orang. Aku langsung menutup pintu dan berlari pontang-panting masuk ke dalam kamar. Kemudian bersembunyi di balik selimut. Jantungku terpompa lebih cepat, tubuhku menggigil. Ini berita buruk. Kenapa mas-mas ini bisa tahu namaku? Jangan-jangan dia seorang penguntit, perampok, atau pedagang anak perawan. Ando, aku udah nunggu di depan gerbang kamu. Setelah pesan singkat itu, sambil menjinjing sepasang high heels, aku berjalan mengendap-endap melewati ruang tamu. Berhubung ini Sabtu malam, waktunya aku dan Ando menghabiskan waktu bersama, berpacaran seperti anak muda lainnya. Entah apa yang membuat hatiku sudah sangat yakin memilih Ando untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi. Padahal kami baru berpacaran selama 3 bulan. Ayla, kamu mau kemana? Suara berat namun tegas dari seorang pria langsung menghentikan langkahku.
Aku menggigit bibir seiring dengan jantung yang berdetak cepat. Perlahan tapi pasti, aku mulai membalikkan badan dan bertemu pandang dengan papa yang tengah duduk di sofa. Tatapan beliau sungguh tidak bersahabat. "Kau diam?" Papa tanya. "Kamu mau kemana?" Tanya papa lagi. Sekadar berbahasa basi hanya untuk memancing jawabanku. Sejenak papa melepaskan kacamatanya, lalu membersihkan lensanya dan memakainya kembali. "Ayla ada janji sama teman, Pa," balasku berbohong. Seolah melupakan peraturan baru dari papa yang melarangku untuk keluar malam hari sejak negara scriptsheet ini menyerang. "You know, saat ini aku masih mengabdi menjadi mahasiswi abadi di salah satu universitas swasta tempatku menuntut ilmu. Honestly, di saat umurku telah menginjak 24 tahun, ralat hampir 25 tahun, bahkan aku sudah tidak peduli lagi dengan skripsi yang selalu menghantui hidupku selama hampir 6 tahun kuliah. Bagiku, masih menyandang status sebagai mahasiswa itu benar-benar akan terhindar dari yang namanya pengangguran, yang kini sudah pada merayap di Indonesia. Jadi untuk saat ini aku terbebas dari yang namanya pengangguran. Kamu lupa dengan peraturan baru kita, Ayla. Papa tidak akan mengizinkan kamu keluar malam sampai kamu wisuda nanti." Wajahku langsung berubah drastis, jadi merengut sebal. Peraturan apa ini? Bahkan aku saja tidak tahu kapan bisa menyelesaikan skripsi. Meskipun hidupku sudah dihantui oleh dropout, aku tidak peduli, sungguh tidak peduli. Aku sudah lelah berada di kampus dan duduk di antara adik-adik junior. Ayolah Pak, Ayla gak bisa terus-terusan mengurung diri di kamar tiap malam. Aku stres, Papa juga gak mau kan lihat anaknya jadi stres. Papa menggeleng pelan. Ayla, ternyata kamu lebih stres karena tidak bisa keluar malam daripada tidak keluar kuliah. Sebenarnya pemikiran kamu itu ada di mana sih, Nak? Aku mulai naik pitam. Emosiku memang sering pasang surut. Oh, Papa mau bilang kalau Ayla ini gak punya pemikiran dan bodoh, makanya Ay gak selesai-selesai kuliah gitu. Papa tidak pernah berkata kalau anak Papa itu bodoh, ujar Papa dengan wajah polos sambil mengangkat bahu. Sudahlah Pak, Ay lelah tiap hari berdebat dengan pembahasan yang sama. Intinya malam ini Ay ingin refreshing otak dulu sama teman-teman. Dan Papa harus ngizinin Ay untuk pergi. Intonasiku terdengar dikit dan mekan. Maaf Ay, untuk kali ini Papa tegaskan, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Suara Papa tidak kalah kerasnya, sama sekali bukan Papa yang biasanya dan berhasil membuat bulu tanganku merinding karena ketakutan. Oh iya, Papa ingin menanyakan satu hal penting kepada kamu. Lanjut Papa lagi. Kumamku malas, hilang sudah moodku saat ini. Kenapa kamu tidak mempersilahkan Arsen untuk masuk ke dalam rumah kita, Ay? Seketika dahiku bergenyut, berusaha mengingat nama Arsen yang terasa begitu familiar. Arsen. Oh, si mas-mas yang tadi pagi ke rumah itu ya. Pak, Ayla aja gak kenal sama dia dan Ayla gak mau ambil risiko untuk masukin orang asing ke dalam rumah kita. Tapi Arsen itu tamu kita yang sangat penting. Tamu penting kamu juga. Masa sih kamu gak ingat nama si Arsen? Ide, emangnya dia penting amat harus diingat-ingat? Aku mengerucutkan bibir tersebal. Aku ini tipe orang yang paling tidak suka membahas orang yang tidak aku kenal. Papa menggaruk dagunya. Ya sudahlah, kalau kamu tidak ingat, nanti kamu juga akan kenal sama Arsen karena besok dia akan datang ke rumah kita. Jadi tolong bersikap baiklah dengan dia. Mengerti? Sekarang kembali masuk ke dalam kamar kamu. Tapi Pak, izin Ayla pergi malam ini dengan teman-temanku dong. Papa tidak mengizinkan kamu untuk pergi. Sekarang masuk ke dalam kamar. Wajahku memelas, mataku sudah berkaca-kaca. Pak, anakku, Ayla Hantara Muhti. Papa bilang kamu masuk ke kamar sekarang.
Dengan berderai air mata, aku berlari menuju kamar dan membanting pintu. Aku langsung melempar tubuh ke atas ranjang. Aku menangis sesenggukan. Tak lama waktu berselang, ponselku berdering nyaring. Ando, kamu di mana, Ai? Aku udah nunggu di depan gerbang rumah kamu dari tadi. Papa gak ngizinin aku keluar. Balasku masih terisak. Terus gimana? Apa kita batalin aja rencana malam ini? Ku tatap layar ponsel dengan jengkel. Pakai inisiatif dikit, kayak kamu kan bisa datang ke rumah terus minta izin sama papa untuk bawa aku pergi. Dasar cowok pengecut. Enggak, aku tetap mau pergi dengan kamu malam ini. Aku mulai keras kepala. Ando mendesah panjang. Tapi gimana caranya, Ai? Aku gak berani menghadap papa kamu. Papa kamu tuh mantan anggota TNI. Aku takut. Memang benar, papa memiliki gestur tubuh yang tinggi dan tegap. Wajahnya begitu tegang. Kumisnya tebal. Papa adalah seorang yang memiliki peranan penting di Indonesia. Mengabdi untuk negara hingga mampu bertaruh dengan nyawa, yakni sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Semua orang yang melihat papa pasti akan langsung lari terbirit-birit akibat kumis tebalnya. Meskipun sikap papa keras, tubuh papa sekuat baja, tetap saja hatinya selembut Hello Kitty. Tapi sepertinya pengecualian untuk malam ini. Pokoknya kamu tetap tunggu aku di depan, oke? Aku tahu gimana caranya agar bisa keluar dari rumah ini. See you soon, baby. Mwah. Sambungan terputus secara sepihak. Tergesa-gesa aku mulai mencari kain panjang yang sudah disimpulkan hingga bermeter-meter dari dalam lemari. Selembar kain yang selalu kupakai setiap kali ingin kabur dari rumah. Setelah mengikat kainnya di tiang balkon, lantas aku pun segera turun seperti Tarzan, tanpa menimbulkan suara gaduh. Kakiku berhasil berpijak pada tanah. Kemudian, dengan cara mengendap-endap, aku lari keluar dari pintu gerbang rumahku. Cepat jalan, pintaku setelah berhasil masuk ke dalam mobil Ando dan duduk di jok kursi penumpang dengan napas terengah-engah. Ando tersenyum senang. Siap, Tuan Putri. Dentuman lagu Black Eyed Peas mulai terdengar kencang dari stereo mobil Ando. Mobilnya pun melesat jauh meninggalkan rumah dengan kecepatan tinggi. Kami bersorak girang, tertawa lepas dan berteriak bebas. Inilah malam kebebasanku tanpa omelan dari papa, tugas kuliah, dan pemikiran kolot akan wisuda. Aku merasakan sakit di kepalaku. Kelopak mataku terasa berat dan enggan terbuka lebar. Perutku berputar seperti diaduk-aduk. Badanku juga terasa sangat sakit seperti dipukul dengan palu berkali-kali. Aku terdengar sayup-sayup suara familiar di sekitarku. Ayla, bangun kamu, suara papa begitu keras. Dan anak kamu juga. Ayla ini anak kita. Perlahan tapi pasti, meskipun masih terasa berat, akhirnya aku memberanikan diri membuka kelopak mata, melihat satu persatu keluargaku yang berada di dalam kamar ini. Wajah mereka semua terlihat tegang, cemas, dan marah. Kenapa sih, Pak? Tanyaku dengan suara serak. Apa yang kamu melakukan semalam, Ayla? Kenapa kamu pulang dalam keadaan mabuk? Dan kemana kamu pergi? Dengan siapa kamu pergi? Serentetan pertanyaan meluncur mulus dari mulut papa. Wajah beliau merah padam, sorot matanya begitu tajam. Aku terdiam sembari mengingat potongan demi potongan tentang kejadian kemarin. Kelab, Ando, minuman beralkohol, dan mabuk. Ando berhasil membawaku ke tempat hiburan malam dan membuatku menenggak minuman keras. Ando menjebakku. Tidak, dia adalah pacar terbaik. Mungkin kemarin hanya kesalahan fatal. Setelah berhasil menyadari kesalahanku, aku mendongak dan menatap papa dengan wajah iba. Tapi papa segera memotong kalimatku dengan cepat. Jawab saja pertanyaan papa, Ayla. Apa yang kamu lakukan semalam? Dan siapa orang yang berani-beraninya membuat kamu sampai mabuk seperti ini? Teriak papa murka membuatku bergidik ngiri. Aku hanya menggeleng dan menangis. Seumur-umur aku tidak pernah dibentak separah ini oleh papa. Sebagai kepala keluarga, beliau memang selalu menerapkan hukum agama yang begitu kuat terhadap anak-anaknya, seperti melarang sesuatu yang haram dan mengindahkan yang halal.
Astagfirullah Ayla, kenapa hidup kamu semakin lama semakin bebas? Apa selama ini papa pernah mengajari kamu melakukan hal seperti itu? Papa terlihat marah. Beliau tidak pernah salah mendidik anak, tapi menghadapi watakku, papa hampir angkat tangan. Pa, sudahlah, jangan bicara seperti itu dengan Ayla. Lagi pula, kemarin itu Ayla dalam keadaan mabuk, dia pasti tidak mengingat apapun. Mas Eza mulai mengambil alih pembicaraan. Jangan belain dia, Eza. Papa benar-benar sudah lelah menghadapi sikap nakal adik kamu ini. Sekarang papa mentak Mas Eza, hingga Mas Eza mengatup mulutnya rapat-rapat sambil menatapku iba. Papa kembali menoleh padaku dan bertanya, Ayla, ada satu hal lagi yang harus kamu jawab dengan jujur. Apa kamu tidur dengan laki-laki yang bukan muhrim kamu? Nyaris aku terperanjat, lantas memandang wajah papa dengan mata terbelalak. Bahkan Mas Eza dan mama sama terkejutnya. Apa yang papa bicarakan? Gak mungkin anak kita melakukan hal sehina itu, timpal mama. Kita tidak tahu apa yang anak kita lakukan di luar pengawasan kita, Mah. Pergaulan Ayla itu bebas. Papa dan mama saling bertatapan sengit. Pa, hanya karena Ayla suka keluyuran malam bukan berarti pergaulan Ayla sebebas itu sampai berbuat sesuatu di luar kendali. Ayla masih waras, Pa. Ayla masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Potongku cepat. Hatiku sudah menggebu-gebu dan terasa panas. Kalau kamu masih waras, kenapa kamu bisa sampai mabuk, Ayla? Bentak papa lagi berkacak pinggang. Dada papa sampai naik turun karena menahan gejolak emosi. Wajahku tertekuk murung sambil mengaitkan ke 10 jari. Otakku berputar namun terasa buntu. Aku tidak mempunyai jalan pintas atau cara terbaik untuk keluar dari perkara ini. Dasar Ayla dungu, pantesan aja lo gak wisuda sampai hampir 6 tahun kuliah. Otaknya udah pindah di dengkul sih. Suara batinku memaki. Maafin Ayla, Pa. Akhirnya hanya kalimat penuh penyelesaian itu yang mampu aku keluarkan. Papa mendesah panjang sambil menengadahkan kepalanya. Sedetik kemudian kembali memandangku. Susah payah papa mendidik kamu dari kecil. Tapi beginikah kamu balas terhadap orang tua kamu sendiri? Dengan cara mabuk-mabukan seperti orang yang tidak memiliki agama. Kamu udah berani buat kamu kecewa, Ayla. Suara papa tidak semarah dan sekeras tadi. Kali ini terdengar lebih pasrah. Sekarang lebih baik kamu mandi dan ganti pakaian, karena sebentar lagi keluarganya Arsen akan datang untuk bertamu. Lanjut papa sebelum keluar dari kamar. Aku mengerutkan dahi. Arsen lagi. Ayla sayang, mama percaya kalau kamu gak mungkin berbuat yang macam-macam. Mama menghampiriku, duduk di samping ranjang tepat di sebelahku dan membelai rambutku lembut. Sekarang kamu dengerin apa kata papa kamu ya. Mandi yang bersih dan dandan yang cantik. Anak mama harus terlihat sempurna di hadapan keluarganya Arsen, oke? Kemudian mama bangkit dan ikut keluar dari kamar. Lagi-lagi dahiku berkerut. Siapa sih Arsen ini sebenarnya? Memangnya dia seterkenal apa? Kini giliran Mas Eza yang mendekatiku. Dia mendesah sembari menggeleng samar. Mas Eza juga sudah bingung melihat tingkah laku adiknya yang sangat jauh berbeda dari dirinya sendiri. Mas juga marah sama Ayla, tanyaku hati-hati. Namun Mas Eza hanya membalasku dengan senyuman. Adik Mas udah gede, udah mau wisuda, udah bisa jaga diri sendiri. Jadi Mas percaya ya sama kamu. Suara Mas Eza terdengar begitu lembut. Maaf ya Mas, gara-gara ulahku Mas Eza jadi capek-capek berkunjung ke sini dan ninggalin istri sama anaknya di rumah. Mas Eza tertawa, menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku merasa sangat hangat dan nyaman. Mas udah izin sama Mbak Dita kok, sepulang dari bertugas langsung mengunjungi kamu. Beruntung deh Mas dapat istri yang baik kayak Mbak Dita. Nanti kalau aku nikah, aku juga pengen cari calon suami yang sebaik Mas Eza. Kamu akan mendapatkan ciri-ciri suami yang kamu inginkan itu, Ayla. Bahkan lebih segala-galanya dari Mas Eza. Dari mana Mas Eza tahu? Emangnya Mas ini Tuhan yang bisa nentuin jodoh buat Ayla? Aku mengernyit sebal. Tapi lagi-lagi Mas Eza hanya membalasnya dengan tertawa. Ya, Mas yakin aja kalau kamu akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Mas. Udah deh,
Mendingan kamu mandi dan bersihin badan kamu dari bau alkohol. Sumpah, ini nyengat banget. Jangan sampai keluarganya Arsen jadi mikir yang macam-macam tentang kamu. Tuh kan, Arsen lagi. Sebenarnya Arsen itu siapa sih, Mas? Temannya Mas atau Papa? Dari kemarin selalu nama Arsen yang menjadi topik perbincangan hangat di keluarga ini. Setenar apa memangnya si Arsen itu? Hingga kepopulerannya melebihi gosip para artis yang sering mama tonton di televisi. Mas Eza hanya tersenyum. Nanti kamu juga akan tahu. Bola mataku berputar jengkel. Lama-lama aku jadi curiga. Jangan-jangan keluargaku ingin menjualku kepada mas-mas yang bernama Arsen itu. Amit-amit. Dengan memakai kaos oblong bergambar logo Starbucks dan celana jeans pendek, aku berjalan menuju ruang tamu. Mataku menyapu ke seluruh penjuru ruangan, melihat beberapa orang yang tidak aku kenal tengah asik berbincang hangat. Aku mengernyit saat melihat laki-laki yang wajahnya familiar itu juga ikut duduk di ruang tamu. Nah, itu Ayla, ucap Mas Eza, yang membuat semua pasang mata langsung tertuju padaku. Tanpa terkecuali Papa yang memandangku tajam dari atas kepala sampai ujung kaki. Papa sangat tidak suka melihat pakaianku yang menurut beliau kurang sopan. Oh, jadi ini namanya Ayla. Cantik ya, Chan? Nenek Arsen yang duduk di sebelah cucunya memuji secara terang-terangan dan Arsen pun hanya mampu mengangguk seolah mengiyakan. Ayla sayang, ayo sini gabung sama kita, pinta mama. Dengan berat hati aku bergegas mendekat dan ingin duduk di sofa yang kosong. Tapi seorang wanita yang terlihat lebih muda dariku mulai bangkit dan bersuara, Mbak Ai, duduk di sini aja di sebelah Mas Arsen, biar Vanilla yang pindah. Kemudian wanita cantik bernama Vanilla itu pindah ke sofa tunggal, sedangkan sisi sebelah kanan Arsen jadi kosong melompong. Aku mendesah jengkel saat tatapan Papa dan Mama yang mengisyaratkan agar aku segera duduk di sebelah Arsen. Si mas-mas tua, akhirnya aku duduk. Entah kenapa sofa yang ditempatkan oleh 3 orang ini terasa sangat sempit. Apa karena tubuh nenek Arsen terlalu besar? Atau mas-mas tua ini sengaja berhimpitan denganku? Aku berusaha menjaga jarak agar terhindar dari sentuhan Arsen. Ai, kamu gak mau salaman dengan keluarganya Arsen? Lekas salim dulu sama neneknya Arsen, tutur Papa. Aku pun langsung mencium punggung tangan nenek Arsen dengan sopan. Nah, kalau perempuan cantik itu namanya Vanilla, adiknya Arsen. Umurnya hanya 1 tahun di bawah kamu, ujar Papa lagi, kali ini menunjuk ke perempuan cantik yang bertukar tempat denganku tadi. Aku menoleh dan tersenyum kepada Vanilla, senyuman terpaksa. Dan yang terakhir, stop, Pak. Aku langsung menyela seraya mengangkat kelima jariku tinggi-tinggi. Aku kenal dengan mas-mas tua ini. Dia itu temannya Papa kan? Semua orang langsung tertawa mendengarku. Ai, Arsen ini bukan teman Papa, sambung Mas Eza. Tapi kemarin dia sendiri yang bilang kalau dia itu temannya Papa. Aku menatap Mas Eza dengan memelas. Ayla, panggil Arsen dengan sopan. Jangan dia namanya Arsen Wafi Halim. Lihat wajahnya, cakep pisan ya. Papa Arsen ini keturunan Timur Tengah loh, Ai. Mama memuji Arsen belak-belakan, yang justru berhasil membuatku cengah. Pa, Ma, Mas aku bingung deh. Sebenarnya ini ada apaan sih? Dan siapa mas-mas tua yang duduk di sampingku ini? Tanyaku spontan. Ayla, namanya Arsen. Jangan panggil begitu, tegur Mama sekali lagi. Mas-mas tua. Tiba-tiba Vanilla terkikik geli. Wajah Mas emang kelihatan tua sih, ejeknya seraya menatap Arsen sambil tertawa terpingkal-pingkal. Arsen memelototi adiknya, memberi peringatan tegas. Hush, sembarangan aja kalau ngomong. Ayla ini memang lucu ya. Nenek jadi makin suka deh sama Ayla. Kini nenek menatapku dengan gemas seraya membelai punggungku dari belakang. Sumpah, ini acara apaan sih? Semua ini berhasil membuatku bingung dan kesal dalam waktu bersamaan. Buru-buru aku menjauh dari sentuhan nenek dan bangkit berdiri. Kayaknya Ayla mau masuk ke kamar aja deh. Soalnya Ayla lagi gak enak badan nih, kataku berusaha menampik pembicaraan barusan. Ayla sakit ya? Ya udah Chen, coba kamu antar Ayla istirahat di kamarnya, sambar nenek Arsen dengan asal hingga aku jadi terpekik-kaget. What? Semua mata tertuju padaku. Gak perlu Nek, aku sehat-sehat aja kok, mendadak udah baikan. Aku kembali mendaratkan bokongku ke atas sofa, sedangkan Arsen justru tersenyum tidak karuan.
Jadi Arsen ini anaknya Om Yusuf. Kamu ingat kan sama teman papa yang waktu itu pernah belikan kamu sepeda roda 3 saat kamu berusia 5 tahun? Guma mama di sela-sela Mbok Min datang mengantar minuman dan meletakkannya di atas meja. 5 tahun, aku sudah tidak ingat lagi pernah dibelikan sepeda roda 3 dengan Om Yusuf. Lagi pula aku juga tidak mengenal beliau, namanya terasa sungguh asing di telingaku. Udahlah, pastilah Ayla lupa, ya kan Ay? Nanda kembali menatapku, yang kubalas dengan anggukan saja, meski aku tidak mengerti inti dari pembicaraan ini. Om Yusuf itu sahabat karib papa dari SMA. Tapi sayangnya kamu dan Arsen baru ketemu sekali saja. Itu pun waktu umur kamu masih 15 tahun. Lanjut papa kemudian. Kamu tidak ingat dengan saya? Arsen tiba-tiba menatapku. Ia menunjuk dirinya sendiri. Aku langsung merutkan dahi, menatap wajah laki-laki di sebelahku ini dengan seksama. Enggak, jawabku ketus. Coba kamu ingat-ingat dulu, Ay. Dulu kamu pernah meluk saya. Mataku terbelalak kaget. Meluk kamu? Aku menyeringai geli. Jangan mimpi deh, gak mungkin aku mau meluk laki-laki yang udah bangkotan kayak kamu. Hush, Ayla, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Mama memberikan teguran tegas, matanya melotot tajam. Kurat wajahnya terlihat sungkan saat menatap Arsen. Sudahlah anakku, percuma juga kamu mencoba untuk mengembalikan memori lamanya Ayla. Dia pasti sudah lupa. Dulu kan Ayla masih kecil, sekarang lebih baik bagaimana kalau kita langsung membicarakan tentang masa depan anak kamu dan cucu saya saja. Perkataan nenek mampu membuatku bingung. Aku menyentuh kepalaku, tiba-tiba menjadi sakit. Keadaan perutku kembali bergejolak menahan mual. Mungkin ini efek alkohol dari mabuk kemarin. Ya sudah, kalau gitu langsung aja kita tentukan tanggal pernikahan untuk Arsen dan Ayla. Satu kalimat dari papa mampu membuatku berteriak histeris. Nyaris saja kedua bola mataku keluar. Apa? Pernikahan? Aku? Sama si mas-mas tua ini? Ku tatap Arsen dengan pemandangan ngeri. Oh Tuhan, bagaimana ini? Papa mengangguk mantap. Iya, kamu dan Arsen itu sudah dijodohkan sejak kecil. Papa dan Om Yusuf sudah berjanji satu sama lain akan menikahkan kalian sebelum kalian umur 25 tahun. Are you kidding me, Daddy? Astaga Tuhan, kepalaku terasa pusing 7 keliling, tenggorokanku gatal hingga akhirnya terjadilah kejadian yang tidak terduga seperti ini. Aku berhasil menumpahkan seluruh isi perutku ke arah baju Arsen. Semua orang langsung terkena serangan panik.